Genangan air dan dampaknya bagi kesehatan. Genangan adalah sebuah kandungan cairan kecil, biasanya air di sebuah permukaan. Genangan dapat terbentuk lewat pengisian air dalam sebuah cekungan permukaan atau oleh tegangan permukaan di atas permukaan datar. Genangan umumnya bersifat dangkal untuk dilangkahi. Genangan pada dasarnya disebabkan oleh beberapa unsur. Yang pertama, hujan setempat yang kurang lancar mengalir ke saluran drainase atau sungai. Yang kedua, akibat luapan dari saluran atau sungai akibat debit yang mengalir di saluran atau sungai melebihi kapasitas saluran atau sungai. Yang ketiga, kapasitas drainase, sistem drainase, serta penyerapan tanah yang kurang baik. Yang keempat, banyaknya cekungan atau lubang pada tanah sehingga menyebabkan tampungan air. Dampak genangan air bagi kesehatan. Yang pertama, genangan air dapat menyebabkan infeksi kulit. Infeksi kulit ini terjadi akibat bakteri Vibrio yang hidup di perairan pantai atau genangan air. Bakteri ini dapat menyebabkan infeksi kulit jika luka terbuka terpapar oleh bakteri tersebut. Hal yang perlu dilakukan jika mempunyai luka di tempat yang banyak genangan air. Yang kedua, genangan air juga dapat menyebabkan penyakit gastrointestinal. Salah satu resiko terbesar dari genangan air adalah jika tertelannya bakteri, virus, atau parasit yang menyebabkan penyakit pencernaan. Sebagian infeksi akan menyebabkan muntah atau diare. Cryptosporidium, Giardia, E. coli, dan Salmonella merupakan beberapa contoh kuman yang dapat mencemari air genangan dan menyebabkan gangguan pencernaan. Yang ketiga, menyebabkan penyakit yang berasal dari nyamuk. Masalah lain yang dapat ditimbulkan oleh genangan air adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Genangan air sendiri dapat menarik perhatian nyamuk. Hal ini karena nyamuk dapat menemukan tempat untuk berkembang biak. Beberapa nyamuk yang dapat bersarang di genangan air diantaranya adalah nyamuk pembawa virus Zika, virus dengue, serta alpavirus. Yang keempat, dapat menyebabkan hepatitis. Seringkali hepatitis dianggap sebagai penyakit yang ditularkan melalui seks atau penggunaan narkoba dengan jarum suntik. Namun, jenis hepatitis tertentu dapat ditularkan melalui makanan dan air yang terkontaminasi. Contohnya hepatitis A dan hepatitis E. Yang kelima, dapat menyebabkan penyakit Legionnaire. Penyakit Legionnaire merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Legionella. Bakteri Legionella sendiri dapat ditemukan di dalam air. Ketika orang menghirup atau bahkan menelan tetesan air yang terkontaminasi, mereka dapat tertular penyakit Legionnaire. Pencegahan terjadinya genangan air. Yang pertama itu membuat sumur resapan. Dengan adanya sumur resapan, air dapat mengalir ke dalam tanah dan mencegah terjadinya banjir ataupun genangan air yang akan tercipta. Yang kedua, dengan memperbaiki komposisi tanah. Komposisi utama tanah pada dasarnya terdiri dari tanah liat dan pasir. Apabila komposisi tanah liat terlalu besar, kecil kemungkinan bagi air untuk terserap lebih cepat, dikarenakan tanah menjadi sedikit keras. Oleh karena itu, olah kembali tanah tersebut dan gali lubang sedalam 8 inci. Tambahkan material kompos setebal 3 hingga 4 inci pada tanah tersebut. Yang ketiga, cegah dengan lubang biopori. Sebagai salah satu solusi dalam mengurangi genangan air di lingkungan rumah, Anda dapat membuat mekanisme penyerapan air dengan metode lubang biopori. Prinsip kerja dari lubang biopori adalah meningkatkan daya serap tanah terhadap air yang ada di permukaan dengan cara membuat lubang pada tanah. Dan yang terakhir yaitu mengaplikasikan sistem French drain. French drain atau yang lebih dikenal sebagai drain tile atau perimeter drain system adalah sebuah sistem yang mengatur air hujan serta air permukaan yang biasanya menggenang di sekeliling rumah dan bangunan-bangunan lain. French drain memiliki desain dasar mirip sebuah selokan bawah tanah yang dibangun dengan tingkat kemiringan tertentu. Di dalamnya terdapat pipa drainase yang diisi dengan bebatuan yang kemudian ditutupi dengan lapisan-lapisan tanah. Di atas batuan serta lapisan tanah tersebut sering ditanami tumbuh-tumbuhan.